Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dwi Istiqomah, mahasiswa PPG SKI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 2501091114131. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Khairiyah Mantep, kelas 9 dengan materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, yang mencangkup Sunan Giri dan Sunan Bonang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Untuk mata pelajaran SKI pada hari ini, saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa ke depan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya absen. Ananta Sifaul Husna, Angga Firmansyah, Delika Azza, Evita Rahardianti, Fahri Ahmad Khairul Azam, Fahris Afandi, Saki, Muhammad Pandia. Langsung saja menyanyikan lagu wajib. Dimohon untuk semua siswa berdiri. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Tahu apa yang akan kita bahas pada materi kali ini? Sunan Giri dan Sunan Bonang. Ini ada beberapa pertanyaan. Bisa dijawab. Siapa nama pada gambar di samping? Ini Sunan Giri. Ini Sunan Bonang. Beliau berjawab di daerah mana? Gresik dan Tuban. Siapa di sini yang sudah pernah ke makam Wali Songo? Siapa? Ke Sunan apa? Sunan Gresik. Ampel. Ya, kita tinggal di daerah Lamongan, berarti
yang paling melekat di daerah Lamongan itu Sunan apa? Sunan Derajat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah membedakan ajaran atau dakwah yang dibawa oleh Sunan. Iya, jadi siswa mampu membandingkan metode dakwah Sunan Giri dan Sunan Bonang yang berfokus pada politik, pendidikan, dan pengembangan budaya. Konsentrasi. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Nah, di sini ada dua video. Nah, mohon untuk benar-benar diperhatikan apa yang disampaikan oleh video di depan, ya. Sunan Giri yang memiliki nama Abdullah Sepatu atau Joko Tenggulo lahir pada abad ke-12 Banten karena bagaimana dia ada beberapa dari awal Islam. Saya berpengalaman dengan itu beda. Bahkan beberapa dari dari video Sunan Giri, di sini apa nama pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri? Apa? Giri Kedaton. Iya, Giri Kedaton. Kemudian siapa nama ayah Sunan Giri? Ya? Iya, Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini saudaranya siapa? Sunan Gresik. Kemudian untuk permainan ciptaan Sunan Giri yang paling terkenal di masyarakat tadi ada apa aja? Apa? Ya? Iya, celungan, jemuran, dan ada jublek-jublek suung juga, nggih. Kemudian untuk video dari Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Jadi antara Sunan Giri dan Sunan Bonang ini masih saudara. Bapaknya Sunan Giri, Maulana Ishaq, itu saudaranya kakeknya Sunan Bonang, yakni Sunan Gresik. Ya. Kalau Sunan Ampel itu sepupunya Sunan Giri. Sunan Bonang ini berdakwah di daerah mana? Tuban. Iya, benar. Kemudian karya Sunan Bonang yang paling terkenal dan digunakan untuk media dakwah. Iya, Tombok Ati. Selanjutnya yakni materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Wali Songo adalah 9 wali Allah yang menjadi pionering penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16. Nah, adapun metode dakwah umum yang digunakan oleh Wali Songo itu menggunakan pendekatan akulturasi budaya atau menggabungkan tradisi lokal dengan nilai Islam tanpa melakukan kekerasan. Kalau Sunan Giri itu lebih apa? Terkenal apanya tadi Sunan Giri? Iya, permainan. Nah, permainan itu juga seni. Sedangkan untuk Sunan Bonang tadi terkenal dengan apanya? Tembangnya, tembang Tombok Atinya. Nah, itu juga seni kreativitas. Oleh sebab itu, dakwah terutama dalam hal kreativitas seni. Selanjutnya yakni Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri yakni Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin, atau sering disebut juga sebagai Jaka Samudra. Nah, lahir
di Blambangan atau sekarang disebut Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Adapun garis keturunan putra dari Syekh Maulana Ishaq, ulama dari Pasai, dan ibunya yakni Dewi Sekar Dadu, putri kerajaan Blambangan. Kemudian gelar yang pernah diterima oleh Sunan Giri yakni Sultan Abdul Fakih dan Prabu Satmata. Wafat pada tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Jadi ini yakni makam Sunan Giri. Ada yang pernah ke makam Sunan Giri? Pernah. Selanjutnya yakni strategi dakwah Sunan Giri dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan Sunan Giri ini mendirikan pesantren Giri atau yang sering disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton ini menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam yang sangat berpengaruh. Bahkan santrinya datang dari Maluku dan Ternate. Adapun media atau metode menanamkan akidah yang kuat melalui jalur pendidikan formal. Ini adalah foto dari Giri Kedaton. Nah, ini letaknya nggak jauh dari makam Sunan Giri. Nah, bisa mungkin kalau nanti ke sana, ke makam Sunan Giri, sekaligus jalan-jalan ke Giri Kedaton. Kemudian untuk strategi dakwah Sunan Giri dalam hal seni budaya, yakni menciptakan permainan bernuansa Islam seperti jelungan, jemuran, dan jublek-jublek suweng. Kemudian mengubah lagu anak-anak seperti Padang Bulan dan Lir-Ilir sebagai sumber menyebutkan kolaborasi antar wali. Di sini ada yang sudah pernah melakukan permainan jublek-jublek suweng? Pernah? Siapa yang pernah angkat tangan? Sampean? Pernah melakukan atau pernah tahu? Pernah tahu. Dulu zaman saya ketika kecil itu masih sering melakukan permainan jublek-jublek suweng. Ini ada satu orang yang membungkuk atau sujud. Nah, di atasnya ini ada yang megang batu. Kemudian banyak teman-teman yang tangannya di atas punggung, kemudian langsung menyanyikan jublek-jublek suweng, suweng ngeteng kelenter, mambu ke punggung kudel. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini permainannya. Kelenter. Ya seperti ini. Tujuannya yakni mengenalkan nilai Islam sejak dini melalui kegembiraan. Strategi dakwah Sunan Giri melalui politik. Nah, ini menjadi penasihat kesultanan-kesultanan Islam dan memberikan legitimasi bagi penguasa atau disebut dengan gelar Prabu Satmata. Selain itu, Giri Kedaton menjadi pusat pemerintahan spiritual baik dari Maluku, Ternate, dan Tidore. Hal ini karena Giri Kedaton menjadi pusat rujukan Islam bagi kerajaan di wilayah timur Nusantara. Kemudian kita lanjut ke Sunan Bonang. Di sini ada profil Sunan Bonang, yakni nama asli dari Sunan Bonang itu Raden Mahdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 di Surabaya. Beliau adalah anak dari Sunan apa tadi?
Sunan Ampel, dan Nyai Ageng Manila. Saudara kandungnya Sunan Derajat. Wilayah dakwahnya berada di Tuban. Wafat pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban juga. Nah, sudah pernah ke makam Sunan Bonang? Sudah. Kemudian tragedi dakwah Sunan Bonang dari akulturasi budaya atau seni musik. Dalam seni musik, Sunan Bonang ini mengubah gamelan Jawa dan menyisipkan alat musik bonang atau gong kecil. Ada yang tahu bonang? Bonang itu kalau sampean tahu alat-alat gamelan, gamelan itu kan ada gong, ada yang dipukul kecil-kecil, itu bonang, yang dipukul kecil-kecil. Kemudian untuk seni sastranya ini beliau mengubah lirik lagu rakyat menjadi syair yang memuji Allah dan Nabi Muhammad, yakni tembang apa? Tombo Ati. Kemudian karya tulisnya Suluk Wijil, karya sastra berisi ilmu tasawuf dan kitab Tanbihun Ghafilin. Nah, ini adalah tembang Tombo Ati. Sekali lagi yuk kita menyanyikan Tombo Ati ya. Kaping telu wong kang saleh kumpulana, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa lakoni, insya Allah Gusti Allah mencapai. Berarti hampir semuanya bisa tembang Tombo Ati. Suluk Wijil adalah salah satu karya sastra terbesar Sunan Bonang yang berisi wejangan atau tentang spiritualitas dan tasawuf. Pesan utamanya suluk ini adalah mengenalkan diri sendiri untuk mengenal Allah atau makrifat. Persamaan atau kolaborasi antara metode dakwah Sunan Giri dan Sunan Bonang adalah melalui pendekatan yang moderat. Keduanya tidak menghapus adat lama secara radikal, melainkan mewarnainya dengan nilai tauhid. Nah, kemudian pusat kekuatan Sunan Giri itu berpengaruh di bidang tata negara atau hukmi, sedangkan Sunan Bonang pada estetika dan sastra. Sekarang waktunya membagi kelompok. Ini sudah terbagi ya kelompoknya. Yang kelompok satu tadi yang mana? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bisa membalik kursi untuk berhadapan-hadapan untuk kerja ke kelompok. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit, ya. Bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Iya, nggak apa-apa.
Ayo, kelompoknya siapa yang sudah siap? Agak sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 anak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai masalah. Sebelum Islam masuk, masyarakat sangat menyukai pertunjukan gamelan bernuansa Hindu dan Buddha. Bagaimana cara Sunan Bonang masuk ke dalam budaya tersebut tanpa membuat masyarakat merasa dipaksa pindah agama? Adapun analisis dari kami, apa saja perubahan yang dilakukan Sunan Bonang pada instrumen gamelan dan lirik lagunya? Sunan Bonang mengubah bentuk gamelan, menambahkan bonang yang menonjol di tengah, agar suara lebih merdu dan mendalam. Ia mengganti lirik lagu yang sebelumnya berisi mantra menjadi pujian-pujian kepada Allah dan nasihat agama. Contohnya lagu Tombo Ati. Mengapa cara ini dianggap sangat efektif? Solusi atau kesimpulan yang kami rangkum dari kelompok kami, cara ini efektif karena persuasif tanpa paksaan. Masyarakat tertarik secara sukarela karena keindahan seninya, sehingga ajaran Islam masuk tanpa resistensi budaya. Sebelum presentasi ini kami tutup, ada yang ingin bertanya? ada yang bertanya untuk kelompok 1? Ya. Menurut kalian, apakah dakwah lewat musik seperti yang dilakukan Sunan Bonang masih efektif dilakukan di era TikTok dan YouTube sekarang? Berikan alasannya. Sudah. Sangat efektif. Karena prinsip Sunan Bonang mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Di era TikTok, kita bisa menggunakan instrumen yang sedang tren, seperti lofi atau pop, diganti dengan pesan moral atau kutipan ayat. Sudah cukup pertanyaannya? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pendidikan dan pesantren Giri Kedhaton Sunan Giri. Masalah, pada masa itu pusat kekuasaan ada di Majapahit, namun Sunan Giri berhasil membangun kerajaan pesantren di Giri Kedhaton yang mengaruhinya sampai ke Maluku. Analisis. Mengapa pesantren Sunan Giri bisa menjadi sangat populer dan menjadi rujukan para raja di Nusantara? Adapun jawaban analisis dari kami mengenai masalah tersebut adalah pesantren Giri menjadi populer karena kurikulumnya dan yang rapi dan kemandirian ekonominya. Giri Kedhaton bukan sekedar tempat mengaji, tapi juga menjadi pusat politik dan rujukan hukum bagi kerajaan-kerajaan Islam di luar Jawa, seperti Ternate dan Tidore. Solusi atau kesimpulan, apa nilai kepemimpinan Sunan Giri yang bisa ditiru pelajar saat ini? Solusi atau kesimpulan yang kami dapat dari pemecahan masalah tersebut adalah nilai kepemimpinannya adalah integritas dan kemandirian. Pelajar saat ini harus memiliki kemauan untuk mandiri dan menjadi ahli di bidangnya agar dihormati serta bermanfaat bagi orang lain. Apakah ada yang ditanyakan tentang hasil diskusi kelompok kami? Mengapa Sunan Giri memilih membangun pusat dakwah di atas Bukit Giri, bukan di pusat kota? Apakah keuntungannya secara strategis? Secara strategi, perbukitan lebih aman dari serangan fisik dan memberikan ketenangan untuk belajar kontemplasi. Selain itu, secara simbolis, masyarakat saat itu masih menganggap tempat tinggi sebagai tempat suci pengaruh budaya pra-Islam, sehingga Sunan Giri memanfaatkannya agar masyarakat merasa lebih hormat dan tertarik datang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai masalah Anak-anak zaman dahulu belum mengenal sekolah formal. Bagaimana Sunan Giri menitipkan nilai tauhid dan Islam kepada anak-anak agar mereka mengenal Islam sejak dini dengan menyenangkan? Analisis. Sebutkan contoh permainan atau lagu anak ciptaan Sunan Giri dan makna filosofis di dalamnya. Adapun jawaban analisis hasil diskusi dari kelompok kami, contohnya Cublak-Cublak Suwong mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati atau harga tidak boleh dicari dengan nafsu atau serakah, tapi dengan hati nurani dan jamuran. Sunan Giri memahami bahwa karakter dibentuk sejak kecil. Apakah metode bermain sambil belajar masih relevan digunakan sekarang? Adapun solusi atau kesimpulan dari kami sangat relevan. Metode belajar sambil bermain membuat materi yang sulit, seperti tauhid, menjadi mudah diterima dan diingat seumur hidup oleh anak-anak. Dari apa yang sudah kami presentasikan, apakah ada yang bertanya? Bagaimana cara kita menerapkan strategi Sunan Giri belajar sambil bermain agar anak-anak tetap mengenal agama melalui gadget? Kita bisa membuat aplikasi, game, atau konten video pendek yang edukatif. Intinya adalah menyenangkan. Jika Sunan Giri menggunakan Cublak-Cublak Suwong untuk mengajarkan kejujuran, kita bisa menggunakan kuis interaktif atau simulasi petualangan sejarah di gadget. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah masyarakat Jawa saat itu memiliki kecintaan tinggi pada karya sastra lama. Sunan Bonang kemudian menulis Suluk Ujil. Apa isi pesan utama dalam Suluk Ujil? Bagaimana cara Sunan Bonang menjelaskan konsep ketuhanan melalui karya sastra tersebut? Adapun jawaban analisis kami mengenai masalah tersebut. Suluk Ujil berisi peruntungan tentang pengenalan diri dan Tuhan. Sunan Bonang tidak menghapus sastra Jawa, tapi menyuntingkan nilai-nilai tasawuf ke dalamnya. Beliau menjelaskan bahwa Islam itu mendalam, bukan sekedar syariat lahiriah. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap budaya lokal dalam dakwah di era digital? Yang kami dapat dari pemecahan masalah tersebut adalah sikap kita harus moderat dan kreatif. Kesimpulan kita bisa menggunakan media sosial, konten video, atau tren saat ini untuk berdakwah selama kontennya positif dan tidak menyimpang dari akidah. Kami telah selesai mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah ada yang kalian tanyakan tentang hasil diskusi kami? Ya. Suluk Ujil menggunakan bahasa yang cukup sulit dipahami oleh orang awam. Mengapa Sunan Bonang tetap menggunakan sastra sebagai media dakwah? Mengapa tidak menggunakan ceramah biasa saja? Jawabannya adalah karena sastra menyentuh hati dan intelektual. Masyarakat Jawa sangat menghargai kedalaman rasa. Dengan Suluk Ujil, Sunan Bonang ingin menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar aturan fikih, tapi juga memiliki kedalaman spiritual tasawuf yang indah, sehingga kaum terpelajar saat itu tertarik masuk Islam. Kami telah selesai mempresentasikan hasil diskusi kami, dan kami telah selesai menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok lain. Jika ada kesalahan tentang hasil diskusi kami, mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Tepuk siku, tepuk tepuk. Waktunya evaluasi dari yang kalian dapatkan materi
maupun tadi sudah presentasi. Paham apa belum sih dari materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya presentasikan? Nah, ini kita evaluasi bareng-bareng. Satu, Sunan Bonang dikenal sebagai seniman yang cerdas dalam berdakwah. Apa nama instrumen musik dalam gamelan yang diubah bentuknya oleh beliau untuk menarik simpati masyarakat? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya? Iya, benar. Sunan Giri memiliki peran penting dalam pendidikan Islam di Nusantara. Pusat pendidikan yang beliau bangun di atas bukit dikenal dengan nama? Iya, Giri Kedaton. Oke. Kemudian nomor 3, lagu Tombo Ati yang berisi tentang 5 cara mengobati hati secara Islami, merupakan karya sastra dan dakwah dari Sunan Bonang. Iya, Sunan Bonang. Sunan Giri menciptakan berbagai permainan anak-anak sebagai sarana dakwah. Apa nama permainan beliau yang paling dikenal oleh anak-anak? Iya, ada jemuran, ada jelungan, ada doblek. Refleksi. Nah, apa saja yang telah dipelajari dari materi kali ini? Apa saja yang tadi saya pelajari? Apa? Iya, metode dakwah dari Sunan. Ya, habis itu ada apa aja tadi metode dakwahnya? Iya, permainan apa aja tadi? Ada seninya tadi? Tombati. Ya. Tadi masih ingat gak? Coba suang tadi gimana permainannya? Suang musik mampu keturun budek Pak berilah lere topong le ake sir pandele topong. Iya. Adapun toleransi, keduanya sangat menghargai budaya lokal dan tidak langsung menghapusnya, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai tauhid. Kesimpulan, yakni keberhasilan Sunan Giri dan Sunan Bonang terletak pada kemampuan mereka memadukan ajaran agama dengan kearifan lokal. Adapun kesimpulan ini yakni dakwah bukan tentang merusak apa yang sudah ada, tetapi mewarnai apa yang tersedia dengan nilai-nilai baru yang lebih baik. Kemudian pesan moral untuk anak-anak hari ini, kita belajar bahwa Sunan Giri dan Sunan Bonang mengajarkan Islam dengan welas asih atau kasih sayang dan kreativitas. Mereka tidak menghancurkan budaya yang ada, tetapi mengisinya dengan nilai-nilai tauhid. Tugas kalian semua yakni sekarang adalah menjadi pelajar yang kreatif dan santun dalam bergaul. Jadi gak boleh memilih teman, gak boleh memusuhi teman. Semua teman adalah umpan balik. Nah, ini dari kelompok tadi untuk fokus Sunan Bonang. Kelompok 1 dan kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Nah, tadi membahas tentang apa? Tembang apa? Iya, tembang Tombati. Kalau yang kelompok ini apa? Akulturasi budaya. Iya. Kemudian untuk yang kelompok 2 dan 3 fokus kepada apa tadi? Pendidikan Giri Kedaton, Sunan Giri, sama permainan apa tadi? Permainan cublek-cublek suweng. Jadi untuk kelompok Sunan Bonang, yakni kelompok 1 dan kelompok 4 tadi sudah bagus sekali. Kalian berhasil mengidentifikasi bahwa Sunan Bonang tidak melarang musik, tetapi mengislamkan musik tersebut.
Ingat, Pembok Ati bukan sekedar lagu, tapi ringkasan ajaran tasawuf yang memudahkan orang awam memahami Islam. Kemudian untuk yang kelompok 2 dan 3 yang fokus dengan Sunan Giri, analisis yang cerdas, kalian menunjukkan bahwa Sunan Giri adalah pioneering pendidikan anak usia dini. Melalui permainan apa tadi? Iya, coba semua. Selain itu pengaruhnya pesantren. Pesantren apa tadi? Iya, Giri Kedaton. Pesantrennya hingga ke Maluku yang membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci penyebaran agama yang luas. Materi pertemuan berikutnya adalah Sunan Derajat dan Sunan Kalijaga. Iya, jadi untuk minggu berikutnya kita fokus ke materi Sunan Derajat dan Sunan Kalijaga. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, saya kembalikan kepada ketua kelas untuk menutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup sekian untuk materi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.